Shalom, selamat siang teman-teman. Pada siang hari ini saya ingin supaya kita bisa belajar bersama-sama mengenai beberapa pertanyaan yang sering kali menjadi pertanyaan khususnya untuk orang-orang percaya, bahwa apakah seorang hamba Tuhan boleh memiliki pekerjaan sampingan? Nah, ini menarik. Ini bahkan sampai saat ini menjadi pro kontra dalam lapangan ketika banyak para hamba Tuhan melayani di lapangan. Namun pada siang hari ini saya rindu untuk kita belajar bersama daripada kebenaran firman Tuhan, agar kita lebih mengerti, agar kita lebih memahami apa yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah teman-teman sekalian, gereja-gereja merupakan prinsip dan aturan yang berlainan sehubungan dengan isu apakah seorang hamba Tuhan, misalnya pendeta, boleh memiliki pekerjaan sampingan. Ada yang sama sekali melarang hal ini. Hamba Tuhan hanya boleh mendapatkan penghasilan dari gereja setempat. Hamba Tuhan bahkan hanya boleh mendapatkan penghasilan dari gereja setempat. Ada yang memberi kelonggaran, yang penting pelayanan tidak diabaikan. Maka di beberapa aliran tertentu, pengusaha menangkap sebagai pendeta malah cukup lazim Nah, pada siang hari ini teman-teman, bagaimana sikap Alkitab terhadap hal ini? Apakah seorang hamba Tuhan boleh melakukan pekerjaan sampingan? Sejauh mana hal itu diperbolehkan? Alkitab tidak memberikan jawaban eksplisit tentang hal ini. Alkitab hanya mengajarkan bahwa seorang pekerja Injil berhak mendapat upahnya. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 17-18, di sana teman-teman bisa menemukannya. Apakah ini berarti bahwa Tuhan sama sekali tidak boleh Tuhan sama sekali tidak mengizinkan agar hamba Tuhan tidak memiliki pekerjaan lain? Tidak juga. Paulus yang mengajarkan hak seorang pekerja ternyata justru berapa kali menolak hal tersebut. Kita bisa melihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 1 sampai ke 18. Bahkan di beberapa gereja lokal kita melihat di mana memilih untuk mendapatkan uang dari pekerjaannya sebagai pembuat tenda. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 34 sampai 35, dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai 9. Jadi sekali lagi teman-teman, tidak ada aturan yang konkret dan baku tentang hal ini. Walaupun demikian, dari sekelumit data yang disediakan di Alkitab terutama dari teladan Paulus sendiri dalam 1 Korintus 9, kita dapat menarik beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah motivasi kita. Yang kedua, Paulus tidak selalu menolak tunjangan hidup dari suatu gereja lokal. Kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, misalnya Paulus beberapa kali menerima bantuan dari jemaat Filipi, baik waktu ada di sana maupun sesudah dia melayani di berbagai tempat yang lain. Dalam Filipi 1 ayat 5 sampai 7, yang kedua ayat 25 sampai 30, pasal yang keempat ayat 10 sampai 12. Jadi ketika dia menolak untuk menerima tunjangan dari suatu gereja lokal, hal itu pasti didasarkan pada alasan yang khusus. Sejauh yang kita ketahui dari Alkitab, penolakan dilakukan demi kemajuan Injil. Paulus bahkan berkata, tetapi kami tidak mempergunakan hal itu. Tetapi kita tidak mempergunakan hal itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 12b, jika bekerja sendiri lebih membawa kemajuan bagi pekerjaan Injil, bisa membiayai para pekerja Injil, menolong orang miskin, maupun memberi teladan bagi jemaat. Paulus memilih tidak menerima tunjangan dari jemaat. Di dalam 2 Tesalonika 3 7-9, di sana kita akan menemukan hal itu. Jadi sekali lagi, tidak ada aturan yang konkret dan baku tentang hal ini. Walaupun demikian, dari sekelumit data yang disediakan Alkitab, terutama dari teladan Paulus di dalam 1 Korintus 9, dapat menarik beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah motivasi, seperti tadi yang sudah saya katakan, bahwa motivasi. Paulus tidak selalu menolak tunjangan hidup dari suatu gereja lokal. Misalnya Paulus beberapa kali menerima bantuan dari jemaat Filipi, baik waktu dia di sana maupun sesudah dia melayani di berbagai tempat yang lain. Dalam Filipi 1 ayat 5 sampai 7. Jadi ketika dia menolak untuk menerima tunjangan dari suatu gereja lokal, hal itu pasti didasarkan pada alasan yang khusus.
Nah teman-teman, hal yang kedua, tidak boleh dilupakan dalam efektivitas pelayanan. Paulus memang seringkali bekerja sebagai pembuat tenda atau stand maker ya, tetapi dia tidak pernah melalaikan tugas pelayanan. Kepada para penatua di Efesus, dia memberikan kesaksian bagaimana dia dengan kesungguhan dia melayani dan bekerja di tengah mereka. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 20 ya, 26, 27, 31 sampai 34 dan 35. Nah, harus diakui bahwa tidak semua orang bisa seperti Paulus ya. Saya tekankan hal ini bahwa harus diakui tidak semua orang bisa seperti Paulus. Anugerah Allah pada masing-masing orang tentu berlainan. Bagi mereka yang tidak mampu melayani dan bekerja sekaligus dengan sama baiknya ya, orang itu patut mengumpulkan untuk memilih salah satu sesuai panggilannya. Untuk apa bekerja sampingan demi kelanjutan pekerjaan Injil ya? Kalau pemberitaan Injil itu sendiri justru terbengkalai. Sekali lagi saya tekankan bahwa bagi mereka yang tidak mampu melayani dan bekerja sekaligus sama baiknya ya, orang itu patut mengumpulkan kembali ya untuk memilih salah satu sesuai panggilannya. Nah, untuk apa bekerja sampingan demi pekerjaan Injil kalau pemberitaan Injil itu sendiri justru terbengkalai ya. Ya teman-teman, kiranya dengan hal ini teman-teman bisa menelaah, bisa memahami ya, bahwa bolehkah seorang hamba Tuhan memiliki pekerjaan sampingan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang teman-teman.